Halo guys, bertemu kembali dengan Nadia. Bagaimana kabar kalian? Mimin harap kalian selalu sehat dan berbahagia ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film action komedi berjudul The Killer's Game yang dirilis pada tahun 2024. Cerita dibuka dengan pertunjukan seni di sebuah gedung di Budapest, ibu kota Hungaria. Di sanalah seorang pembunuh bayaran bernama Joe Vlad mendapat tugas dari atasannya untuk membunuh bos mafia perdagangan wanita, kita sebut saja Agus, yang malam itu datang ke pertunjukan bersama beberapa pengawalnya. Saat pertunjukan dimulai, Joe langsung beraksi. Ia mulai menyingkirkan para pengawal Agus dengan sangat terampil, seolah membunuh hanyalah hal sepele bagi dirinya. Setelah berhasil menghabisi beberapa pengawal, Joe akhirnya menemui Agus dan langsung membunuhnya tanpa banyak basa-basi. Setelah itu, Joe menyuruh wanita yang disandra Agus untuk segera kabur. Namun karena wajah wanita itu berlumuran darah, salah satu pengawal menjadi curiga dan segera menuju balkon, di mana ia hampir berpapasan dengan Joe yang tiba-tiba merasakan sakit kepala hebat. Ketika pengawal itu menemukan bosnya sudah tewas, ia tak sengaja bertemu dengan petugas keamanan gedung, dan baku tembak pun tak terhindarkan. Pertempuran tersebut membuat si pengawal terjatuh ke atas panggung, hingga membuat seluruh penonton panik dan berlarian ketakutan, termasuk seorang penari bernama Mace. Namun sialnya, saat Mace hendak mengirim pesan minta dijemput oleh temannya, ia tersandung dan hampir terinjak-injak oleh para penonton panik. Untung saja, sebelum Mace benar-benar celaka, Joe datang menolongnya, mengambilkan ponselnya yang terjatuh, lalu membawanya keluar dari gedung. Mace mengucapkan terima kasih kepada Joe karena telah menyelamatkannya. Namun belum sempat mereka berbicara lebih jauh, Joe kembali merasakan sakit kepala dan tiba-tiba menghilang dari pandangan Mace. Joe kemudian kembali ke apartemennya yang dilengkapi dengan sistem keamanan super ketat, termasuk jebakan laser anti-maling. Saat sedang menikmati minumannya, Joe merogoh saku dan baru menyadari bahwa ponsel milik Mace masih ada padanya. Karena akhir-akhir ini sakit kepala yang ia alami semakin parah, Joe pun memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter langganannya. Keesokan harinya, dokter mengatakan bahwa kondisi Joe sebenarnya baik-baik saja. Namun untuk memastikan, sang dokter tetap mengambil sampel darahnya untuk diperiksa lebih lanjut. Usai periksa, Joe menemui atasannya sekaligus temannya V. Ternyata V adalah mantan pembunuh bayaran seperti Joe. Tetapi kini ia menjalankan biro yang memberikan misi kepada para pembunuh profesional. Joe datang untuk mengambil bayaran setelah berhasil menuntaskan tugasnya membunuh Agus Sigirmo tadi. Karena Joe selalu menyelesaikan setiap misinya dengan sempurna selama 20 tahun terakhir, V menyarankan agar Joe mengambil waktu untuk berlibur. Keesokan harinya, Joe pergi ke studio tari tempat Mace berlatih untuk mengembalikan ponselnya. Saat bertemu, Mace terlihat tertarik pada Joe yang berpostur besar dan ketar. Sebagai tanda terima kasih karena sudah menyelamatkannya, Mace memberikan nomor teleponnya dan mengajak Joe makan malam. Awalnya, Joe tidak tertarik dan bahkan sempat membuang kertas berisi nomor itu. Namun setelah dipikir-pikir, ia menyadari bahwa dirinya juga merasa tertarik dengan sosok Mace. Akhirnya, Joe mengambil kembali nomor tersebut dan mengirim pesan kepada Mace bahwa ia menerima ajakan makan malamnya. Di malam harinya, Joe dan Mace makan malam di sebuah restoran. Di sana, Mace bercerita tentang kecintaannya pada seni tari dan keinginannya untuk suatu hari nanti membuka sekolah tari sendiri. Sementara itu, Joe mengatakan bahwa dirinya adalah seorang tentara yang sedang bertugas di Eropa demi mendapatkan jatah pensiun. Tentu saja, Joe berbohong. Ia tidak ingin Mace tahu identitas aslinya sebagai seorang pembunuh bayaran. Meski hidupnya keras, Joe masih memiliki hati dan perasaan, dan dari sanalah kisah cinta mereka mulai tumbuh, layaknya Romeo dan Juliet versi dunia pembunuh. Selain menjalani hubungan dengan Mace, Joe tetap menjalani kehidupannya sebagai pembunuh bayaran, menuntaskan misi demi misi tanpa pernah diketahui oleh kekasihnya. Hingga suatu hari, Joe mengajak V nongkrong di sebuah kafe.
Di sana, Joe bercerita bahwa ia telah jatuh cinta pada seorang wanita dan berencana untuk pensiun dari pekerjaannya agar bisa membangun keluarga bersama Mace. Sebagai sahabat, Vi menghormati keputusan itu. Namun, ia menyarankan agar Joe berterus terang kepada Mace tentang jati dirinya. Menurut Vi, meski jujur itu sulit, jika Mace benar-benar mencintainya, ia pasti akan menerima Joe apa adanya. Bahkan jika Joe adalah seorang pembunuh bayaran. Joe lalu meminta Vi untuk datang ke pesta ulang tahun Mace malam itu, sebagai bukti bahwa dirinya juga punya teman dan tidak hidup sendirian. Malam pun tiba. Vi datang ke pesta bersama istrinya Sharon. Tapi di tengah acara, Mace tiba-tiba memberi kejutan. Ternyata pesta itu bukan pesta ulang tahunnya, melainkan ulang tahun Joe. Joe terdiam. Ia baru sadar kalau hari itu adalah ulang tahunnya yang ke-58. Sesuatu yang bahkan ia sendiri lupakan karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Joe merasakan kebahagiaan sederhana. Dirayakan, dihargai, dan dikelilingi oleh orang-orang yang peduli padanya. Namun sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, Dr. Kagan menghubungi Joe dan memberitahukan hasil pemeriksaannya. Ternyata, Joe menderita Creutzfeldt-Jakob disease atau CJD, penyakit otak langka yang bersifat neurodegeneratif dan perlahan akan membuat fungsi motornya berhenti bekerja. Awalnya Dr. Kagan tidak percaya dengan hasil tersebut. Tapi setelah sampel darah Joe diuji di 3 laboratorium yang berbeda dan hasilnya sama, baru ia yakin. Dokter pun mengatakan bahwa Joe hanya memiliki waktu hidup sekitar 3 bulan. Mendengar kabar itu, Joe langsung lemas. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Joe pulang ke apartemennya dengan hati berat. Ia tak menyangka hubungan yang baru saja ia bangun dengan Mace mungkin akan berakhir begitu cepat. Sempat terlintas di pikirannya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun karena bunuh diri membuat asuransi jiwa tidak bisa dicairkan, niat itu pun ia urungkan. Sebagai gantinya, Joe mengambil semua persenjataannya dan membuangnya ke sungai. Kemudian ia menemui Vi dan menceritakan segalanya tentang penyakitnya dan waktu hidup yang tersisa. Joe lalu menawarkan sebuah kontrak kepada Vi. Ia akan memberikan $2 juta, sekitar 31 miliar rupiah, dengan satu permintaan, yaitu agar Vi menyewa pembunuh bayaran lain untuk membunuh dirinya sendiri. Dengan begitu, kematian Joe akan tampak seperti misi biasa, sehingga asuransi jiwanya bisa cair dan diberikan kepada Mace. Namun tentu saja, Vi menolak. Ia tidak tega membunuh temannya sendiri. Setelah ditolak Vi, Joe kemudian menemui seorang wanita bernama Amy, pembunuh bayaran profesional yang juga bekerja di jaringan internasional. Selain terampil, Amy ternyata menyimpan dendam pribadi terhadap Joe. Dulu, Joe membunuh ayah Amy, yang juga merupakan mentornya sendiri, karena sang ayah melanggar aturan dalam dunia pembunuh bayaran. Joe kemudian menawarkan kontrak kepada Amy. Ia akan membayar $2 juta untuk membunuh dirinya sendiri. Namun ia meminta agar pembunuhan itu dilakukan secara bersih, seolah-olah kematiannya adalah kecelakaan biasa dan harus dilaksanakan malam itu tepat pukul 12. Amy menerima tawaran itu dengan senang hati. You're the client, Mr. Flood. Setelah Joe pergi, ia langsung mengirim pesan ke beberapa pembunuh bayaran lain yang ia kenal untuk ikut dalam misi tersebut. Yang pertama ia hubungi adalah Lovedahl, pembunuh legendaris, namun Lovedahl menolak tawaran itu. Menurutnya $2 juta terlalu kecil untuk membunuh seseorang sekelas Joe Flood. Amy kemudian menghubungi pembunuh bayaran asal Korea bernama Go Yang, yang dikenal karena selalu bekerja bersama timnya. Selain itu, ia juga merekrut 2 saudara laki-laki asal Hungaria yang terkenal kejam dan gemar membunuh sambil mengendarai motor trail. Singkat cerita, di malam harinya, Joe sengaja mengajak Mace bertemu di jalan untuk mengungkapkan bahwa dirinya ingin putus. Namun tanpa sepengetahuan Joe, ternyata ia sedang diawasi oleh tangan kanan Amy yang bernama Mac. Joe pun mengarang alasan agar Mace membencinya. Tujuannya agar Mace tidak terlalu terbebani saat Joe meninggal nanti. Mendengar pengakuan itu, Mace menangis dan pergi meninggalkan Joe dengan hati hancur. Joe kemudian pulang ke apartemennya dalam keadaan mabuk. Di tengah mabuknya itu, ia meninggalkan pesan suara untuk Mace.
Pesan penuh emosi yang menjelaskan tentang penyakit yang dideritanya, sekaligus pengakuan bahwa ia sebenarnya sangat mencintai Mace. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Dr. Kagan menelpon Joe dan mengatakan hal yang tak terduga. Ternyata hasil tes darah Joe tertukar dengan pasien lain yang memang menderita penyakit tersebut. Dengan kata lain, Joe tidak sakit apa-apa alias sehat-sehat saja. Joe pun langsung syok. Bisa dibilang Dr. Kagan adalah dokter paling kocak sepanjang masa. Belum sempat mati, ternyata salah tes darah. Tapi belum sempat bernapas lega, Joe melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Ia segera sadar bahwa para pembunuh bayaran yang disewa Amy pasti sedang menuju ke arahnya. Benar saja, tak lama kemudian Goyang bersama krunya datang menyerbu apartemen Joe. Mengingat semua senjatanya sudah dibuang ke sungai, Joe pun menyiapkan jebakan bom laser seadanya. Saat Goyang dan anak buahnya memasuki apartemen, Joe mulai melancarkan serangan balik. Satu persatu kru Goyang, yang bahkan ada yang mirip guru PJOK, dibunuh Joe dengan brutal dan efisien. Meski tampilannya garang, Goyang sendiri ternyata bukan pembunuh yang terlalu tangguh. Ia dengan mudah dikalahkan oleh Joe, sementara anak buah terakhirnya diledakkan dengan bom laser buatan Joe. Setelah pertarungan itu, Joe menelpon Amy dan meminta agar kontrak pembunuhannya dibatalkan. Namun Amy menolak mentah-mentah karena dendam pribadi terhadap Joe masih membara. Tak lama kemudian, dua bersaudara asal Hungaria datang dengan motor trail mereka. Joe memancing keduanya ke sebuah gudang sambil mengirim pesan suara terakhir ke Mace agar segera meninggalkan Eropa. Setelah mengirim pesan itu, Joe menghadapi kakak beradik tersebut. Meski keduanya ahli dalam mengendarai motor, mereka tetap kalah telak, dibunuh dengan mudah oleh Joe. Melihat bahwa Joe bukan orang sembarangan, Amy langsung menggandakan hadiah menjadi $4 juta bagi siapapun yang berhasil membunuh Joe. Ia juga mengirim Mac, tangan kanannya yang merupakan tentara bayaran profesional, untuk ikut memburu Joe. Hadiah besar itu menarik perhatian banyak pembunuh lainnya. Bahkan Lovedal, si legenda yang sebelumnya menolak, kini ikut terlibat karena bayaran naik 2 kali lipat. Tak cuma itu, dua bersaudara asal Skotlandia yang agak nyentrik pun ikut berburu. Lalu ada juga seorang penari Inggris bernama Ginny Dantonya dan pembunuh bayaran lain yang terkenal jago menari bernama Botas. Sementara itu, Mace menerima pesan dari Joe yang memintanya untuk segera meninggalkan Eropa. Joe berjanji akan mengirimkan uang agar Mace bisa membiayai perjalanannya. Di sisi lain, Lovedal akhirnya tiba di Budapest dan mendapat info dari Amy bahwa Joe punya seorang pacar bernama Mace. Untuk memancing Joe keluar dari persembunyian, Amy memerintah Lovedal untuk menculik Mace. Lovedal kemudian dijemput oleh calon anak buahnya bernama Moni yang, bisa dibilang agak blow on. Keduanya lalu menuju apartemen Mace. Saat itu, Mace baru saja pulang dan bersiap mengemasi barang-barangnya untuk kabur dari kota. Namun sebelum sempat berangkat ke terminal, ia lebih dulu diculik oleh Lovedal dan Moni. Sementara itu, Joe pergi ke rumah Vi untuk meminta bantuan. Sayangnya, karena Vi sudah lama pensiun, ia tak bisa banyak membantu. Ia hanya memberikan Joe beberapa bahan peledak. Sedangkan Sharon, istri Vi yang dulunya tukang pijat, menawarkan untuk memijat Joe. Meski awalnya tampak seperti pijatan abal-abal, ternyata pijat itu malah menyembuhkan sakit kepala Joe seketika. Keesokan harinya, Joe pergi ke sebuah kastil tua yang akan dijadikannya sebagai tempat untuk menghadapi para pembunuh bayaran, sekaligus memancing mereka datang. Vi sengaja menyebarkan lokasi terkini Joe kepada para pembunuh, termasuk Lovedal. Setelah memasang berbagai jebakan, dua bersaudara asal Skotlandia tiba di kastil untuk menghadapi Joe.
Dengan penuh percaya diri, mereka masuk ke dalam, namun seketika dilempari granat oleh Joe. Pertarungan pun dimulai. Meski Joe tangguh, kedua saudara itu cukup handal dalam pertarungan jarak dekat. Joe akhirnya mengaktifkan salah satu jebakannya, membuat si gondrong terpental dan mati tertusuk tanduk rusa di dinding. Joe lalu mengambil salah satu tanduk kecil dan menggunakannya untuk menghabisi saudara si gondrong. Tak lama, Ginny dan Tonya datang sambil menembaki ruang kastil secara membabi buta. Beruntung, Joe berhasil menghindar dan memancing mereka ke lorong kastil. Di sana, ia melemparkan granat dan berhasil melukai Ginny. Joe kemudian menarik pin granat di sabuk Ginny dan melemparkannya ke arah Tonya, membuat keduanya tewas dalam ledakan dahsyat. Belum sempat beristirahat, muncul El Botas, pembunuh bayaran lain yang siap menghadapi Joe. Pertarungan sengit terjadi hingga Joe mengaktifkan bom C4 yang menghancurkan Botas nak keping-keping. Tak lama kemudian, Joe menerima telepon dari Mace, namun ternyata yang menelpon adalah Lovedal, yang sudah berada di sekitar kastil bersama Manny dan Mace. Lovedal mengancam akan membunuh Mace jika Joe tidak keluar dari kastil. Sebelum Joe sempat keluar, datanglah Mac bersama pasukan tentara bayaran. Meski jumlah mereka puluhan, Joe tetap mampu melawan dan membunuh beberapa dari mereka. Sementara itu, Mace berpura-pura mengalami kram kaki dan meminta Manny untuk mengeluarkannya dari mobil. Begitu pintu terbuka, Mace langsung mengambil ranting besi dan memukul Manny hingga pingsan. Joe akhirnya berhasil keluar dari kastil dan berhadapan langsung dengan Lovedal. 1997. That's the deal. Saat keduanya tengah bernegosiasi, tiba-tiba sebuah mobil menabrak mereka berdua. Dan ternyata Mace lah yang menyabut asa mobil tersebut. Ia lalu segera membawa Joe kabur sambil ditembaki oleh Mac dan anak buahnya. I got her. Di sisi lain, Lovedal bertemu kembali dengan Mac dan menyatakan kesediaannya bekerja untuk Amy, asalkan bayaran dinaikkan menjadi $6 juta. $6 million. $6 million. Do you think I killed him? Dalam pelariannya, Joe akhirnya mengungkapkan identitas aslinya sebagai pembunuh bayaran kepada Mace. Beruntung, Mace tidak marah dan tetap menerima Joe apa adanya. Namun, tiba-tiba, Mace kehilangan kesadaran, bahunya ternyata tertembak peluru Mac. Joe segera membawa Mace ke sebuah gereja yang sedang direnovasi. Di sana, ia meminta bantuan seorang pendeta untuk menolong Mace. Setelah Mace sadar, Joe langsung melamarnya dan meminta pendeta itu untuk menikahkan mereka. Waduh, kebelet banget nih orang. Hehehe. Namun sebelum pernikahan dimulai, Joe harus melakukan pengakuan dosa terlebih dahulu. Mendengar deretan dosa Joe yang panjang, mulai dari membunuh mafia sampai pembunuh bayaran, sang pendeta langsung melongo. Meski begitu, ia tetap bersedia menikahkan mereka. Sayangnya di tengah upacara pernikahan, Lovedal muncul dan menembak bahu pendeta. Tak lama, Mac datang dan melemparkan granat ke arah Lovedal. Ternyata Amy menolak tawaran Lovedal yang meminta bayaran $6 juta dan kini Lovedal sudah tidak lagi terikat kontrak dengannya. Saat Mace berusaha menolong pendeta, Joe bertarung melawan Mac dan anak buahnya. Melihat situasi itu, Lovedal memilih bekerja sama dengan Joe untuk menghadapi musuh yang sama. Namun dalam pertarungan sengit itu, Lovedal terkena ledakan dan tertimpa tangga. Ketika Mac hendak membunuh Lovedal, Joe muncul dari belakang untuk menembaknya.
Sayangnya, peluru pistol Joe sudah habis. Saat situasi semakin genting, tiba-tiba Mac ditembak oleh Mace yang untuk pertama kalinya berhasil membunuh seseorang. Setelah Mac tewas, Lovedale meminta Joe menolongnya mengangkat tangga yang menimpanya. Namun Joe menolak dan hanya berkata agar Lovedale sebaiknya pensiun dari dunia gelap ini. Maybe you should retire too. Sementara itu, karena semua anak buahnya sudah tewas, Amy mulai mengemasi barang-barangnya. Namun sebelum sempat kabur, ia ditembak oleh V yang mengungkapkan bahwa Amy telah melanggar aturan, sama seperti ayahnya dulu. Hate the game. Keesokan harinya, Joe dan Mace akhirnya menikah di gereja yang sama. Kini sudah selesai direnovasi menggunakan uang sumbangan dari Joe. Film pun ditutup dengan adegan Joe dan Mace berjalan keluar gereja, siap memulai hidup baru bersama. Dan begitulah akhir dari alur cerita The Killer's Game 2024. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama atau penyampaian. Sekian dari Nadia, sampai jumpa di video berikutnya.